على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sebelum kita memulai untuk membaca kitabnya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yakni kitab Sabilal Muhtadin, sama-sama semua kita yang berhadir di dalam ini majelis, kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan berkah syahadah yang kita baca, mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam ini majelis, mudah-mudahan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudah-mudahan matinya kita semua husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal-azim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi ma nawa syekhuna wa bi salafina salih wa bihi saladun ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Masuk. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. Telah berkata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di dalam kitabnya Sabilal Muhtadin, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, amin ya rabbal alamin.
bermula diistisnakan, dikecualikan daripada yang tersebut itu, daripada yang tersebut yang di atas. Beberapa masalah, beberapa soal, beberapa keadaan dimaafkan di dalamnya beberapa jenis, beberapa najis, maka tiada menajiskan ia, maka tiada membuat najis ia akan air dan lainnya. Nah itulah biarlah. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat semata-mata kita nyatakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang diberi lawan kita. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan kita selalu berterima kasih dikarenakan kita sudah diizinkan Allah, dikarenakan kita sudah ditakdirkannya untuk bisa menjalankan ibadah. Di antara ibadah yang paling dimuliakan yakni ibadah menuntut ilmu agama. Ibadah menuntut ilmu agama patut kita ketahui, patut kita ingat-ingatkan kembali bahwa ibadat yang paling besar yang di dalamnya itu ada rahmat, yang di dalamnya itu ada ampunan, yang di dalamnya itu ada kelebihan. Jadi apabila orang hendak banyak mendapatkan rahmat, banyak mendapatkan ampunan, banyak mendapatkan kelebihan, banyak-banyak menuntut ilmu agama. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita diberi selalu Allah Ta'ala keinginan, semangat di dalam menuntut ilmu agama, mudah-mudahan. Tetapi seharusnya bagi kita seberataan, bagi kita yang menuntut ilmu, kita usahakan, kita bujur-bujur niat di dalam menuntut itu ilmu. Nah niatnya apa? Nah niatnya apabila ilmu itu sudah kita pahami, lalu kita hendak mengamalkan. Nah setelah kita amalkan, amalnya kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah jangan karena nang lain-lain. Nah itu ya kalabian. Itu niat orang nang menuntut ilmu agama. Nah ini malam dikisahkan, dikisahkan di dalam kitab Sabilal Muhtadin, ujar datu nih, semua nang sudah terlewat, semua nang sudah dibahas di minggu-minggu nang semalam-semalam nih. Nah itu ada kecuali. Jadi sidin ada najis, yang najis itu kemarin dikisah inilah, yang najis itu apabila masuk ke dalam air, air itu kada lagi suci. Kenapa? Karena air itu kurang daripada 2 kula. Ya kalau semalam kan kayak itulah. Nah, jadi yang sekarang kita bahas ini ada dikecualikan. Nah jadi najis itu ada najis yang dimaaf, ada najis yang kada dimaafkan. Nah ini malam kita membahas najis yang dimaaf. Artiannya tuh kada apa-apa apabila najis itu jatuh ke air, atau kena badan, atau kena kain. Nah itu ya kalau. Nah sambung lagi lah. Nah maka sambungan yang tadi, maka setengah daripada yang dimaafkan daripadanya najis, yaitu najis yang tiada dapat akan dia oleh penglihatan mata orang yang agarahi, orang yang agarahi, orang yang sehat jasmani. Orang yang agarahi ini orang yang jelas matanya, ada min kayak ulun nih, ada kayak juabian plus, nah kayak itu matanya tuh sehat, matanya sehat, lalu inya melihat contoh semeternya jarak nih, ujarnya itu ada najis jarak semeteran nih, kayak tahi kucing enggak umpama. Tapi kalau itu tahi nang kada kelihatan di mata,
tahi itu kada kelihatan di mata, tahi itu masuk ke dalam banyu. Nah, banyu itu masih bisa dipakai bersuci. Kenapa aja? Karena itu najis nang dimaapakan. Nah, kenapa jadi najisnya itu dimaapakan? Karena najisnya tuh kada terlihat oleh mata. Nah, jelas saya lah. Nah, itu satu dulu. Fokus di garis bawahi dulu bian. Nah, satu garis bawahi. Nah, itulah. Nah, dengan disertakan. Jadi dengan serta itu sertalah. Nah, serta bersama ditakdirkan, dirasa, ditakdirkan tuh dirasa yakin, tapi kan dapat yakin, dirasa yakin. Hanya syak itu kalau ragu, syak itu 50 iya 50 kada itu syak. Nah, ada ini zon tuh di atas lagi syak. Nah, jadi di situ dirasa yakin, bersalahan warna najis daripada warna tempat. Lagi tiada ia daripada najis mughalazah. Nah, jelas saya lah. Jadi satu, najisnya kada kelihatan. Yang kedua, warna najis lawan warna tempat ibaratnya tuh bersalahan berbeda. Nah, kayak contoh darah itu warnanya kuning kah hijau kah? Habang. Ya kalau maulah hijau tuh bisul. Nah, jadi darah itu warnanya merah, habang. Lalu lantainya warnanya putih. Nah, maulah kada kelihatan itu habang, pasti kelihatan kalau lah. Nah, itu jadi bersalahan warna. Andai kata di situ darahnya banyak pasti kelihatan. Nah, kayak itu contohnya. Nah, tapi kalaunya itu darahnya kada tapi kelihatan atau sedikit, nah kayak itu atau sedikit. Nah, itu sedikit itu dimaafkan. Pahamlah dimaafkan lah bian. Artian dimaafkan itu boleh dipakai. Andai kata itu darah masuk ke dalam banyu yang 2 kula atau kurang 2 kula, itu banyu bisa kita pakai wudu, kita pakai mandi wajib umpama. Itu bisa dipakai. Itu maksudnya dimaafkan. Lagi sambung. Lagi tiada hasil iya si najis tadi nih kada hasil dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Fi'ilnya tuh perbuatannya, maksudnya disengaja dimasukkan. Contoh, ini ada darah di sini nah umpamanya. Lalu ulun ambil darah tuh, hendak jahil lawan kawan, ambil masukkan ke dalam kantongnya tuh. Nah, itu dengan PL ulun maksudnya. Itu dengan PL ulun. Maksud dengan PL tuh begitu. Jadi dengan PL tuh dikerjakannya, bukan dengan jatuh sendirian. Itu nabian. Paham ya kalau PL-nya tuh lah. PL tuh dengan perbuatan kita. Nah, contoh yang kada dengan PL-nya kayak ini. Andai kata cacak jalan seorang lah di atas kita nih. Nah. Jalan behera cacak tuh pas di tengah-tengah kopi ya. Nah, itu namanya kada PL lah. Itu namanya lain PL-nya. Jelas lah biar lah. Nah, itu. Karena 2 di sini dikisahkan. PL itu PL siapa gitu. Tapi kalau binatang itu binatang sendiri, ini jalan-jalan umpamanya, bukan karena kita toh, bukan karena ambilnya kita kah, atau bukan karena suruhnya kita kah umpamanya nih. Umpamanya kita bisa menyuruh cacak atau samut nih umpamanya. Allah ya, ada orang handil nang bisa berpandu lawan samut, kada ada kalau lah. Jangan, cukup aja di Jakarta aja itu. Nah, itu jadi tiada hasil iya najis dengan PL-nya. Artinya najis itu kada dengan perbuatan kita. Nah, seperti contoh tepercik buat ditanya karena ngalih kan tepercik. Nah, tepercik itu berarti apa? Berarti kada dipercikkan lah oleh kami itu langsung diarahkan ke orang, jangan. Nah, kayak itu. Seperti tepercik yang seni itu yang apa? Yang sedikit daripada kami. Kami itu kami lah, kada kumah kami.
terpercik yang seni itu yang sedikit daripada kami. Nah contoh kayak pian aja Pak kami kayak Pak, maulah pian kami itu marah kami ke atas, ada pintar tuh lah. Jadi Pak kami itu mesti marahkannya ke lubang banyu. Kada segera paham aja gitu nah. Nah jadi percikan kami yang kita kada tahu percikannya tuh kemana. Andai kata terpercik ke badan kita nih, andai kata terpercik ke badan kita itu najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena bukan PL kita, karena bukan kita sang haja itu. Jelas lebihan lah. Nah kayak itu satu tuh jadi hukum tuh kena. Atau arak atau terpercik arak, nah atau lainnya, nah itu habis dalam kurung. Dan najis yang lekat lain lekat. Najis yang lekat pada kaki lalat, nah itu bisalah memeriksa kakinya lalat lah biar. Nah datu bisa, nah, ya luar biasa ada tukang bayan nih. Atau barang sebagainya karena sukar itu sulit, karena sulit memeliharakan daripadanya, atau karena sulit menjaga daripadanya. Nah kayak itu. Jadi najis yang ada pada kaki lalat itu dimaafkan. Ulangnya sekali lagi. Najis yang ada pada kaki lalat dimaafkan. Kenapa? Karena sulit memelihara itu. Bisalah mendidik lalat kira-kira. Jangan. Kadang kau jadi didik lalat nih. Ya banyak ada makanan di situnya. Itu karena sulit. Daripadanya. Nah, inilah jika ada ia pada suatu tempat, maka jika ada ia pada beberapa tempat yang bercerai, maksudnya banyak tempat tapi seinian apa seruangan kayak gini lah. Contohnya di situ ada lalat, di sini lalat umpamanya nih. Nah, kayak itu dulu memahamnya. Nah imbah itu jika berhimpun ia lalat pada suatu tempat niscaya kelihatan ia, maka yaitu tiada dimaafkan daripadanya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Mukhtasar Bafadol. Nah itu satu pendapat ulama. Jadi kini ujarnya Syekh Ibnu Hajar, ujar Sidin, lalat ini kan kadang banyak di satu ruangan, satu tempat nih. Andai kata lalat itu berhimpun, ini banyak lalatnya pulang, berhimpun di satu wadah. Tadi berhimpunnya itu lalu kelihatan najis. Matanya kita nang normal nih melihat, aunya bawa darah, inya bawa tahi, umpama si lalat itu kelihatan di mata. Nah ujarnya Syekh Ibnu Hajar, itu najis nang kada dimaafkan, itu najis. Itu satu pendapat ulama lah, itu satu pendapat ulama. Habis. Adapun yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah, dan Syarah Ubab, ini Ibnu Hajar juga nang mengarang dah. Aya. Di atas itu kitab Ibnu Hajar kala, nang di bawah itu kitab Ibnu Hajar juga tak. Nah, yang dijazamkan, yang pendapatnya itu terdahulu. Nah jadi dalam fikih ini kena kayak inilah pian. Jadi fikih itu kena ada pendapat itu yang terdahulu, ada pendapat itu yang terakhir. Nah jadi ujar guru, apabila ada pendapat yang terakhir, ambil yang terakhir. Sebagai contoh, Imam Syafi'i itu punya kitab dua, ada namanya Qaul Jadid, ada namanya Qaul Qadim. Nah Qaul Qadim ini yang terdahulu, nah Qaul Jadid itu yang baru. Nah jadi diambil kitab Sidin itu yang di Qaul Jadid. Nah kayak itu. Nah tapi ini boleh dijadikan hukum, yang dijazamkan tuh boleh dijadikan hukum lah. Nah apa jar Sidin? Apa jar? Syekhul Islam di dalam syarah
raud. Bahwasanya yang demikian itu tiada menajiskan ia akan sesuatu yang basah. Jelas lah. Jadi jikalau jua nih terkumpul itu lalat itu terkumpul umpamanya jua di tempat nang basah. Banyu pangguru aja basah kada kak. Kalau ditanya lagi kan, paham aja sudah banyu tuh pasti basah. Ya lah. Nah kayak itu. Jadi berkumpulnya di tempat nang basah apalagi kering gitu aja sudah ya kalau. Dan jikalau berbilang tempatnya sekira-kira jika dihimpunkan ia niscaya banyak sekalipun, artinya tetap saja dimaafkan. Pahamlah ya, dimaafkan juga. Jadi dua pendapat. Yang di atas apabila lalat berhimpun ya kalau lalu kita bisa melihat di kakinya tuh sekalinya ada najis kayak tahi apakah dibawa, kayak darah apakah dibawa. Jadi pendapat yang pertama itu najis. Nah yang kedua biar berhimpun tetap kada najis. Jelaslah Bian. Nah itu jelas. Terus ini terus saja pulang kita pokoknya baca terus saja nih. Nah, dan tersebut lagi ada laginya kelak. Buati laginya. Dan tersebut lagi di dalam kitab Nihayah. Di dalam kitab Nihayah tuh kitab tuh Nihayatul Muhtaj. Itu kalau kada salah ada 8 juz kah kalau kada salah khilaf kitab Nihayatul Muhtaj itu. Saking anunya tuh, saking rinci masalah fikih di dalam kitab itu. Dan sepakat semua ulama seluruh dunia tahun sebelum 1000 tuh sepakat berata kitab yang paling muktamad untuk dibikin fatwa itu kitab itu. Kitab Nihayah itu kitab Muhtaj itu. Kitab Nihayah lawan kitab Tuhfah. Itulah. Nah apa jar? Jikalau melihat seorang akan seekor lalat atas najasah, jikalau matanya normal bagusnya bisa melihat di dalam kakinya lalat tuh ada najis umpamanya. Tapi kalau kayak kita kata kalau lagi melihat sudah lalat jangan gini. Lalat jadi kada bisa kita melihat lalat. Nah jadi lalat atas najasah, lalat itu membawa najis. Nah kayak itu lalat asalnya lalat itu bisa membawa najis bisa kada. Nah cuman di waktu itu si lalat membawa najis. Nah kayak itu. Jadi lalat atas najasah, lalat membawa najis di kakinya tuh. Nah kita kalau melihat umpama bisa melihat apa jar? Maka dipegangnya. Nah paham lah yang dipegang berarti dia apa tadi? Di PL-nya kalau tah. Iyalah. Nah maka dipegangnya si lalat itu. Hanya jangan tapi memegang lalat, baik pegang umanya aja. Jangan megang lalat. Mana tadi? Akan dia. Nah lalu dihubungkan akan dia pada tubuhnya, megang lalat lalu dipegangnya tubuhnya pulang. Nah apa? Atau kainnya, atau dijatuhkannya ke dalam umpama air yang sedikit, itulah air yang sedikit. Nah niscaya menajislah ia akan dia. Jelas saya lah kenapa jadi najis ya, karena dipegang, karena di PL. Nah kayak gitu. Jadi mun ada lalat jangan dipegang-pegang gen, harus dipegang-pegang biar aja mah harus itu ada papanya, kada mengganggu juga kalau kada memukul ya kalau itulah. Nah jangan dipegang. Tapi kalau memang itu lalat membawa najis, tapi kalau itu lalat kada ada najis silahkan dipegang. Jelas saya lah Pian. Kalau lalat itu memang kada membawa najis, tapi kalau membawa najis bang jangan dipegang. Nah kenapa jadi bisa dikata itu lalat bisa membawa najis? Karena kita melihat. Nah tapi kalau kita kada melihat bang, kita yakinkan aja, kita takdirkan saja bahwa itu lalat kada membawa najis. Nah kalau memang kita takdirkan itu lalat kada membawa najis berarti kada apa-apa.
kada papa kalau dipegang. Nah kayak itulah pian, kada papa kalau dipegang. Nah kayak itu caranya toh, kayak itu caranya kita pikih. Jadi pikih ini kada sembarang. Jadi pikih ini sesuai dengan aturan, aturannya berlaku. Berlaku aturannya. Jadi pikih ini sesuatu nang datang daripada zahirnya Nabi kita. Jadi andai kata nih kita mempelajari fikih, berarti kita mempelajari cara-cara kehidupannya Nabi. Jadi andai kata banyak sudah kita pelajari, jadi hidup Nabi itu. Nabi itu hidupnya di mana? Hidup di orang kah hidup di kita? Kalau kita banyak mempelajari, berarti Nabi itu hidup di kita. Nabi itu hidup di kita. Apa dalam hadis tujuan idza matal alim, apabila mati seorang nang alim, sawwarallahu ilmah, Allah Ta'ala kena akan menjelmakan, Allah Ta'ala itu kena akan menjelmakan ilmunya orang nang alim tadi di mana? Fi qabrihi, pada kuburnya. Yu'nisuhu ila yaumil qiyamah, ilmunya itu kena menghibur lawan diinya kena sampai hari kiamat. Apalagi wayadra'u anhu hawa al-arab, dan si ilmunya tadi kena melindungi inya, menjaga, mencegah inya daripada binatang-binatang yang ada di bumi. Nah untungnya, jadi untung kalau lah orang yang dapat ilmu agama nih. Oh untung benar. Satu, ilmunya kena menghibur, jadi bidadarinya. Ayo jadi bidadari kalau umpamanya siapakah kita kabar dulu atau umpamanya kabar dulu umpamanya nih. Jadi berhiburan aja di situ. Nah kenapa jadi kayak itu? Karena ada ilmu di situ. Jadi penting banget ilmu nih, penting banget, penting banget. Jadi orang nang mumpung ya, kalau orang nang mumpung ada umur banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak. Tapi niatnya satu pang lah. Niatnya tuh harus bujur-bujur karena Allah Ta'ala. Harus lawan ilmu nang patut juga nang kita tuntut nih, diantaranya pikih. Pikih itu tata cara tuh. Masalahnya kita hendak beribadat tanpa pakai pikih kada diterima ibadat kita. Walau kita pakai tasawuf umpamanya nih, kita yakin nih kita sudah lillahi ta'ala, tapi gayanya kita kada pakai gaya Nabi. Ya pikih ini gaya Nabi yang kita pakai, cara Nabi, gerak Nabi, cara membersihkannya itu semuanya ada pada Nabi itu. Nah makanya mau kita kaji pikih ini sama kita melihat Nabi itu hidup lagi di mana di diri kita seorang. Nah kayak itulah bian. Lawan kehebatan pikih ini juga, mun hendak keberkahan dunia ada di pikih. Nah kayak itu. Jadi banyak-banyak mengaji pikih. Itu ya, kalau banyak-banyak dikaji fikih sampai-sampai jadi seorang bahari nih satu anak aja tuh nang bisa alim fikih, satu anak tuh kena mau ulah nang lain tuh berkat di rumah tuh nambah berkat seberatan karena satu anak tuh alim fikih. Nah itu insyaallah mudah-mudahan anak kita beratan alim fikih, anak pian, anak ulun, mudah-mudahan seberatan. Anak jin nggak usah, anak jin nggak usah. Nah sudahlah tadilah, nanti sambungannya tadi. Mohon. Dan jikalau tukah najislah ia akan dia. Karena itukah? Nah, karena dikiaskan ia atas menjatuhkan bangkai. Dikiaskan ia atas menjatuhkan bangkai yang tiada baginya darah mengalir. Nah itu. Jadi dicontohkan ia atas menjatuhkan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Habis. Karena kita bahas itu. Kita sambung dulu. Dan jikalau jatuh, si lalat jatuh, tadi ngsiar lalatnya kesian, sian matanya picak apa nih kira-kira. Dan jikalau jatuh lalat atas darah, kemudian dan terbang ia jatuh ke darah, lalu terbang, dan inggap paham aja kalau lah. Kalau kita paham aja kalau inggap lah ya. Inggap tuh artinya ya lebih singgah. Ini ada namanya bunga singgahinya. Nah itu lalatnya tahun nang bungas pian. Nah itu ya. Lalat kijil nih. Mana tuh deh?
Dan inggap ia atas umpama kain, niscaya dimaafkan daripadanya dengan tiada khilaf ulama. Oh jelas sudah tuh. Jadi sepakat ulama amun lalat itu hinggap sorang, hinggap sendirinya di kain kita kah, di mana kah? Hinggap sendiri, itu kada apa-apa. Satu lalat lah. Habis sudahlah. Habis. Terus tiada khilaf. Nah, dari karena jika kita hukumkan dengan dengan maaf pada sedikit daripada darah yang dilihat, maka darah yang tiada dilihat itu terlebih utama dimaafkan akan dia. Jadi darah itu terlihat, kalau darah itu terlihat nih, lalu si darah nang si lalat membawa darah yang terlihat, tetapi si lalat inya kada kita suruh atau kada dengan PL kita, lalu lalat tuh berhinggap di sini di badan kita umpama. Nah itu jaladatu, itu darah nang terlihat aja tuh dimaafkan, apalagi nang kada terlihat. Jelaslah bian lah, apalagi darahnya itu kada terlihat, berarti apa? Dimaafkan. Jelaslah bian, berarti kada najis. Nah itu aja sudah intinya. Asal jangan dengan perbuatan PL kita. Jelaslah. Tapi kalau diusir kada apa-apa, dijauhkan, ada apa-apa kan jadi masalah. Nah cuman kalau kita mau usir tak maju behinggapnya di tangan tuh hati-hati tuh lah. Jelaslah bian lah, namun kita usir behinggap punya ke satu umpama atau kedua umpama, lalu inya behinggap ke kita, itu masih bukan PL. Tapi kalau kita usir langsungnya behinggap ke kita, itu PL ngarannya. Ini paham aja PL kalau lah. PL itu perbuatan, karena perbuatan kita. Nah itu PL. Paham mana buan ini? Insyaallah paham masalah itu. Insyaallah paham barataan, insyaallah. Apalagi dan tersebut di dalam kitab Tuhfah bahwasanya najis yang pada kaki lalat itu dimaafkan ia daripadanya, dan jikalau kelihatan ia sekalipun. Nah banyak mana hukumnya lah, hafal lah kira-kira lah hukumnya lah. Hafal benar. Ada yang mengatakan najis, ada mengatakan kada najis. Kalau karena ditanya lawan orang, abahnya aja di rumah. Ya kalau harus alim, kita jangan kada alim laki-laki nih sopan Rasul menyempani Nabi, namun kita kada alim. Karena kita dapat lawan Nabi, harus alim, harus tahu di agama. Biar kita miskin nggak jadi masalah, yang penting harus tahu di agama. Terus tahu, karena kita berdapat berdatan lawan Nabi. Nah kayak apa kita mau berdapat lawan Nabi, jangan Nabi alim kah nya kada kayak gam, kayak apa anak bini selesai kah kada kah urusan kan gitu, karena kita berdatan. Jadi harus alim, belajar paling kadanya. Masalah paham kada, kita meminta lawan Allah Ta'ala, tapi harus ada ikhtiar, gitu kita belajar. Pada kaki lalat itu dimaafkan habisnya jikalau kelihatan ia sekalipun, dan seperti lalat pada yang demikian itu yang lainnya. Jadi seperti model nang kaya lalat gitu maksudnya lah, seperti model nang kaya lalat, seperti andung madu. Apa andung madu? Wanyi. Bahasa kitanya apa? Lebah lah. Lebah. Nah lebah kayak lebah jangan dipegang. Ya hendak megang aja jangan ada apa-apa. Menyengat. Dan apa itu? Kambing kah kumbang kah? Oh, kambing di situ. Kamu pintaran. Andong madu dan kumbang. Jadi kumbang. Nah dan barang sebagainya yang sejenis daripada lalat. Nah kayak ini ada setengah ulama mengatakan mengetahui jenis binatang itu dari mulutnya, ganal halusnya mulut. Nah itulah ya kayak kumbang, kayak apa yang sejenis mulutnya kumbang halusnya itu, nah kayak itu sejenisnya tak.
Tuh bagus tulis itu Nabi. Tuh kada ada di kitab tuh. Adanya di kitab Ganal aja kalau hendak mengetahui binatang. Kalau kayak contoh buaya tuh Ganal halus ke muntungnya tuh. Ya kalau lah, ada mungkin kita katakan binatang tadi buaya itu dimapakan karena apa? Ganal mulutnya. Nah kayak gitu. Jadi binatang yang kecil mulutnya itu dimapakan. Contohnya apa tadi? Itu. Kayak tikus Ganal halus kah? Halus tikus tuh. Tapi bisa aja makan loh. Jadi gitu. Coba aja anu manis-manis kalau lah batis kita ini manis makanya dimakannya. Dan diketahui pula daripada mentakdirkan tuh memperkirakan bersalahan warna najis daripada warna tempat, bahwasanya darah yang sedikit, ingatkanlah darah yang sedikit atau barang sebagainya daripada najis yang tiada dimaafkan, daripada yang sedikit daripadanya. Ingatkan dulu najis yang kada dimaafkan, yang sedikit daripadanya. Itu contohlah dalam kurung itu contohnya tahi katila. Nah itu dulu. Nah, tahi katila najis nang darah tuh najis nang najis nang banyak, kelihatan banyak. Nah apa jar? Apabila jatuh ia atas kain yang merah, itulah, dan adalah darahnya itu jika diperkirakan bahwa kain itu putih, niscaya kelihatanlah darah, tidaklah dimaafkan daripada darah itu. Nah daripada darah itu jika tiada kelihatan ia atas kain yang merah sekalipun. Nah karena yang menegah, yang menolak daripada melihat dia bersuatu atau bersama warna keduanya. Kayak ini contoh. Jadi ada kain warna putih, darahnya warna merah. Pasti ada merah, ada mungkin hijau. Nah, jadi darah itu bertempel ke kain. Nah kayak itu. Darah itu bertempel ke kain. Lalu kita jarak semeter, jarak 2 meter, jarak 3 meter, itu darah kelihatan di mata kita. Jarak nang 3 meter jauh atau ulun ke situ nah, atau ke pian pas nah di belakang. Ulun bisa melihat darah itu di baju pian. Nah itu najis tah. Itu kada kawa dipakai gasan sembahyang. Itu satu pendapat ulama dulu. Lah paham lah biar. Nah, tapi karena ada di dalam hadis itu pernah Sayyidina Ali sidin kena panah, sidin. Lalu jar Sayyidina Ali, ini panah yang luncupnya itu menempel di badan sidin. Jadi ujar Sayyidina Ali, cabut di waktu aku sembahyang sidin. Karena kalaunya itu dicabut kada di waktu sembahyang aku kesakitan sidin. Nah berbeda lawan kita lah. Kalau Sayyidina Ali mun sembahyang bujur-bujur sembahyang, bujur-bujur ingat lawan Allah Ta'ala, memang kada berasa itu bagi Sayyidina Ali. Nah jadi pas sidin sembahyang dirobek kayak tangan sidin, tangannya Sayyidina Ali itu dirobek oleh sahabat yang lain, dirobek lalu dicabut itu. Nah selesai sidin sembahyang ditanya oleh Sayyidina Ali, sudahkah dicabut ya sidin? Sudahkah dicabut? Jadi ujar sahabat sudah. Oh ya kah jasidin, kukira belum jasidin. Nah itu. Nah jadi satu dalil kalau itu darahnya kada banyak itu dimaafkan. Nah jadi kadarnya banyak nih, ada yang mengatakan 2-3 meter kelihatan darah, ada yang mengatakan 2 atau 1 meter kelihatan darah. Tapi kalau 1 titik 2 titik itu lain darah. Mengatakanlah biar 1 titik 2 titik itu kada darah. Karena kita contoh kalau ada darahnya sumba kena nukar man sumba ya saya ini nah sebanyuan ini nah piana ini darah ngarannya nah. Tapi kalau 1 titik 2 titik kayak ini nah contoh mana ya nah itu lain darah ngarannya nah ini lain darah kayak itu bahari guru melajari paham lah pian lah nah, itu.
Nah, tapi darah yang kayak itu yang dimaafkan nang dari kita. Ah, paham lah ya. Nang dari kita. Mau dari orang mah kada. Kada mau dari orang, dari kita, dari kita. Mana tuh deh? Hilang pulang mana nih ya? On. Mana tadi sambungannya Bian? Hah? Nang mana? Kenapa? Itulah. Demikianlah tersebut. Nah, demikianlah tersebut tuh dalil tuh. Dalilnya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Itu Datuk Lampian kada sembarang sidin mengolahkan hukum lah. Bicarakanlah olehmu akan nakal ini Jasidin. Artinya pahami masalah ini Jasidin. Masalah ini bicarakan baju-baju. Habis sedikit lagi lah. Dan diketahui daripada mengkaitkan, mengkait apa ya? Mengkait bang, mengait, menghubung. Nah ini. Dan diketahui daripada menghubungkan najis dengan lain daripada najis mughalazah, bahwasanya jika ada najis itu daripada najis mughalazah, itulah bahwasanya jika ada najis itu daripada najis mughalazah, tiadalah dimaafkan daripadanya. Jelas. Inilah yang dirajih itu dikuatkan. Yang banyak berpendapat itu maksudnya rajih. Labian. Inilah yang dirajih, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Bafadal. Nah, bersalahan, berbeda pendapat. Syekh Ramli kawan sidin nih di dalam kitab Nihaya bahwasanya tiada beda pada najis itu antara bahwa ada ia daripada yang mughalazah dan yang lainnya, dan ketahui pula daripada mengkaitkan najis itu dengan keadaannya tiada hasil ia dengan fi'ilnya, bahwasanya jika ada najis itu hasil ia dengan fi'ilnya tiadalah dimaafkan daripadanya. Jelaslah. Jadi yang dirajih, pahamlah nang dirajih ya. Nang dirajih itu yang banyak berpendapat itu nang dirajih. Itu nang dirajih. Jadi nang banyak ulama fikih berpendapat najis mughalazah lawan najis yang lain mughalazah itu belain kada sama. Nah, tapi Syekh Ramli mengata mughalazah kah? Kada mughalazah kah sama aja. Nah, tapi juga kita lihat keadaan dulu. Apakah itu dengan PL kita atau kada dengan PL kita, atau najis itu najis yang dimaafkah kadakah, atau andai kata itu najis masuk ke dalam air berubahkah kadakah itu air. Nah, kayak itu contohnya lah. Contoh, ada air kurang daripada 2 kula, masuk tahi tikus ke situ, masuk tahi tikus ke situ. Lalu kita lihat itu si air tadi ada kada perubahan. Andai kata itu air kada ada perubahan, andai kata bau kada ada. Maksudnya bau kada tuh kada menyengat baunya. Kita lihati baunya kada menyengat. Kita lihati warnanya kada berubah. Kita lihati rasanya biasa-biasa aja yang umpamanya nih. Nah, kita yakin aja, kita takdirkan itu banyu suci masih mensuciakan. Kenapa jadi kayak itu Jar? Karena itu kada dengan PL kita. Jelas labian lah. Nah, jelas karena kada dengan PL kita itu jadi takdir, itu jadi hukum kena. Pian sembahyang Allahu Akbar, datang cacak di atas kepala pian. Nah, setengah ulama atau fikih umum aja nah. Fikih umum pasti mengatakan itu batal aja. Kenapa? Karena diguguri najis kan gitu. Nah, cuman di dalam ini kitab nih luas. Makanya kitab Sabilal ini luas. Jadi andai kata itu cacak gugur di kopiah kita nih. Cacak tuh gugur seorang, gugur sendiri, itu kada najis. Jelas saya lah pian. Nah, itu kada najis. Tahinya tuh lah. Tahi cacak gugur seorang.
Karena dibahas di bawah insyaallah. Di minggu akan datang aja kan. Allahu a'lam bishawab. Sampai situ aja biar. Mudah-mudahan dengan berkat kita belajar kitab Sabilal Muhtadin, kita masuk di dalam doanya Datuk Kelambayan. Ya, di dalam kitab Sabilal ini ada doa Datuk. Jadi mudah-mudahan jara Datuk Kelambayan nih, Allah Ta'ala memberi taufik aku dan seluruh dzurriyyatku dan orang nang hendak belajar kitab Sabilal Muhtadin. Nah, mudahan kita dapat itu. Mudahan kita semangat mengaji kitab Sabilal. Mudah-mudahan dengan berkat Sabilal Muhtadin, berkat Datu, berkat berataan, mudahan selamat dunia, selamat akhirah. Mudah-mudahan kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم